Jadi di antawis pantilmuan aya nu disebut usul fikih. Perangkat kanggo menggali hukum yang tersirat di Al-Quran sareng Sunnah. Begitu. Oke. Periodina. Hari usul teh tina aslun pokok yang ke bahasan mengenai kaidah bahasa ini. Apa yang disebut amar, nahyu, lajeng aya fikih. Fikih teh paham mengetahui yang tersirat dari yang tersurat fikih namanya gitu. Teh dicampur pun aya mantekna jero teh. Urang diramu we lah. Al-hukmu, hukum. Sumber hukum Islam teh Quran sareng Sunnah. Sumber hukum Islam. Misalnya saya di namahan Quran, Sunnah, salafus sholih. Salafi ya. Jadi sahabat dijadikan rujukan hukum. Persis hanya menyatakan Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah. Dalil Quran surah Al-Imran itu misalnya. Alam taro ilal ladina utu nasibam minal kitab yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum tsumma yatawalla fariqun minhum wa hum mu'ridun. Tidakkah engkau perhatikan orang-orang yang telah diberi bagian kitab Taurat? Mereka diajak berpegang pada kitab Allah untuk memutuskan perkara, menetapkan hukum di antara mereka. Kemudian sebagian dari mereka berpaling seraya menolak kebenaran. Istinbatna di dieu seluruh ajaran samawi, aya agama samawi, aya agama ardi, agama langit, agama bumi. Kenapa istilah sanes agama wahyu, agama kultur. Jadi agama samawi, agama wahyu, sumber hukumnya di Allah. Nyatana Al-Quran sareng Sunnah terakhir mah. Karena itu ditetapkan istinbat sumber hukum Islam adalah Quran dan Sunnah. Satu tadi dalil. Dalil muka dua, wa ma atakumur rasul fahuduhu wa ma nahakum anhu pantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah sangat keras hukumannya. Tina ayat ini istinbatnya bahwa sunnah Rasul itu menjadi sumber hukum. Itu atas perintah Allah. Jadi kedua sumber hukum adalah Quran dan Sunnah. Penguat masih hadis riwayat Abu Dawud ayat Anil Misdam ibni Ma'di Karibah an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ala inni utitul kitaba wa mislahu ma'ahu. Dari Al-Mikdam bin Ma'di Karibah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ketahuilah sesungguhnya aku diberi Al-Quran dan yang semisal bersamanya dalam kurung as-sunnah. Jadi kita istinbat dari ayat dan hadis ini, sumber hukum Islam adalah Quran dan Sunnah. Lajeng ayat ini catatan definisi agama menurut syariat. Dari agama menurut bahasa Indonesia mah keyakinan, kepercayaan, pengabdian, kebaktian, itu agama.
Jadi agama naon wae nu aya kepercayaan, aya kebaktian disebut agama. Menurut bahasa wajar. Konghucu wae agama kan. Lalu agama menurut syariat adalah cerita di mah ma wada'ahullah fi kitabihil hakim wa sunnatin nabiyhi sahihah minal awamiri wan nawahi wal irsyadat limaslahatil basyari dunyahum wa ukhrahum. Agama adalah segala ketentuan Allah dalam kitabnya yang bijaksana dan sunnahnya yang sahih, baik dalam bentuk perintah, tegahan maupun petunjuk-petunjuk sadar. Jadi jika ada fatwa, ada ketetapan dan lain sebagainya tidak ada dalam Quran Sunnah, berarti bukan aturan Allah, bukan syariat Islam. Sok sanaos di ulama hari daya Madinah Quran Sunnah, berarti bukan syariat Islam. Ngan dalam disebut lain Islam tengenah eta gitu. Kalau tidak ada dalam Quran dan Sunnah. Selaras mah arahan itu sudah jelas. Kang urang mah siapapun yang memfatwakan apapun itu fatwanya, jika tidak ada dalam Quran dan Sunnah itu bukan syariat Islam. Sanyana udah lain Islam dari gitu. Kenapa kan tadi juga jelas kalau Islam agama samawi. Kalau aturan lahir dari pikiran dan rasa manusia berarti bukan samawi. Maksudnya agama. Nah, itu. Yang tengenah begitu benar. Menang mikir main nanti sakit oge. Iya. Nah, jadi jelas hukum itu sumbernya Quran dan Sunnah. Lalu apa hukum itu? Pengertian hukum menurut bahasa itsbatu syai'in ala syai'in au nafyuhu anhu. Hukum menurut bahasa menetapkan sesuatu terhadap sesuatu atau meniadakan sesuatu daripadanya. Aya senar, berarti kan aya itu dihukumkan kepada senar. Itu aya senar semua tata hukum dia menetapkan ada atau tidak ada hukum. Jadi ada atau tidak ada itu adalah hukum. Seperti menetapkan dingin kepada es, hukum es itu dingin, hukum api panas. Nah itu hukum. Isbatu syai'in ala syai'in. Menetapkan 2 bulan kurungan penjara kena maling hayam, itu kan hukum menetapkan. Tapi kena 2 miliar dia sarua 2 bulan itu hukum beda. Iya. Ketika ayah bangsat pan diponis 2 bulan, waktu ditanya ke hakim Anda terima ponis? Tidak, tegas. Sakitu bukti ayah ngaku ongko, saksi ayah. Nah tenarima, lain tenarima dihukum 2 bulan. Dewi gitu naon, ngan tenarima disebut bangsat gitu. Nah yang disebut naon, yang disebut koruptor gitu. Bukan sarua gitu. Ya, hukum gitu. Nah, jadi secara bahasa itsbatu syai'in ala syai'in aw nafyuhu. Menetapkan sesuatu atas yang lain atau menidakkan itulah hukum namanya. Ya, menurut bahasa. Rajeng ke lain. Selanjutnya apa fungsi hukum itu? Kedina Quran Sunnah. Hukum berfungsi pengendalian. Hukum berfungsi sebagai pengendalian. Disebut hukum teh dari sisi fungsi. Kuda make kadali tali kekang.
Makanya tali kekang disebut hakama, itu dari kata hukum, untuk pengendalian supaya ente tiga berus karena jurang. Makanya kuda harus di kadalian. Nah, gitu bahasa Arabnya hakama dari kata hukum. Jadi hukum itu berfungsi sebagai pengendali supaya salaman. Kuda tali kekangna disebut hakama, keur kuda mah. Keur manusia mah hakamah teh hukum. Hukum keur kuda mah hakamah. Hakamah keur manusia mah. Nah, gitu. Sabab loba jalma nu teu bisa diatur ke hukum talian gitu. Karena intinya untuk itu, pengendalian. Jadi dari kata hukum berkembang menjadi hakama. Hakama itu artinya kadali, tali kekang. Ya, tali kekang kuda teh hakama tina hukum. Dari sisi fungsi sebagai pengendalian, nah, gitu. Kiraku jelema ku tambang di kadalianana, pengendaliannya dengan aturan hukum gitu. Ngan loba jalma nu teu beunang diatur talian gitu. Di bangkol. Ngan ngabangkol na di talianin bingung. Nah, itu. Jadi hukum menurut bahasa isbatu syai'in adalah dan sering kita terjemahkan dengan arti aturan. Ya. Hukum berfungsi sebagai pengendalian gitu. Kemudian berkembang kadali kendali bagi kuda disebut hakama dari segi fungsi untuk mengendalikan, tujuannya untuk kemaslahatan. Jadi tujuan hukum adalah man'an li islahin. Nah, gitu. Tujuan hukum itu adalah man'an li islahin, mencegah dengan sungguh-sungguh untuk kemaslahatan. Nah, itu tujuan hukum. Jadi fungsi hukum pengendalian, tujuan hukum untuk kemaslahatan. Jadi manusia sangat perlu kepada hukum sebagai pengendalian, tujuannya untuk kemaslahatan selamat. Jadi tanpa hukum manusia pasti hancur karena hidup tidak terkendali. Mulai zaman itu diatur aturan, tidak mau dihukumi, itu pasti hancur karena hidup tidak terkendali. Itu man'an li islahin. Lajeng dari sisi kekuatan hukum, dalam arti tidak akan ada perubahan dan berlaku sepanjang masa, tiada lain hukum dari yang maha bijaksana. Siapa yang maha bijaksana itu? Allah. Yang jadi pemimpin bijaksana itu baca Quran gitu itu. Kan Quran itu ada yang maha bijaksana. Engkau yang jadi pemimpin yang bijak, tapi tina Quran jauhnya jauh mau bisa. Quran itu aturan dari yang maha adil. Kalau mau jadi pemimpin yang adil, baca Quran itu. Ketika pemimpin jauh dari Quran, jangan berharap akan berlaku adil. Itu karena tidak ada hukum yang paling adil kecuali hukum dari Allah. Tidak ada hukum yang paling kuat kecuali hukum dari Allah yang tidak akan ada perubahan sampai akhir zaman. Kalau hukum manusia wajar, ada perubahan dan manusia ngeran lagi. Sampai undang-undang saja ada amandemen yang manusiawi wajar. Tapi kalau hukum dari Allah mutlak, pasti benar dan berlaku sepanjang masa. Iya. Beres tah dikadinya heula. Jadi sumber hukum adalah Quran Sunnah. Hukum adalah menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakan, itu bahasa.
Kemudian fungsi hukum sebagai pengendalian tujuan hukum untuk kemaslahatan. Nah, itunya. Sama ada dasar maka gampil ke hati lah. Untuk ke hati tianan, untuk hati kuman, untuk hati. Kayak wayahnya dicampur-campur sareng mantek wayah ndak ieu mah pikih lah. Ya, pikih gitu. Jual ngambek we salaki teh. Ari hayam aya hayam ka imah tong diantar, padahal hayamna teu aya. Tapi aya dilalah. Ada petunjuk. Nah, apa yang tersirat? Tadi aya hayam. Itu. Nah, ada tuh aya eta. Dilalah dalil teh. Jadi kai hayam teh dalilun ala wujudi hayamin. Nah, itu kan nanti yang tersiratnya dari ayat ini yang tersirat. Jadi nanti ayat Quran, sabda Nabi, pilu Nabi itu dilalah atas yang tersirat hukum itu. Gitu. Anak teh ditanya, buka heureuy nu nanya teh. Ustaz cenah ari kangkung halal. Halal. Mana dalilna? Kan teu aya dina Quran. Ya. Bacakeun. Yang haram itu hanyalah bangkai, darah yang mengalir, daging babi, dan sembelihan untuk berhala. Nah, itu dalil kangkung halal. Ya. Kayak cenah Ustaz, cenah eta asa tebih cenah gitu. Teka hartos atau cinteng aja di Persis. Jadi nu bieu teh dalil halal kangkung halal bala-bala itu. Yang haram itu hanya 4, selain dari 4 itu maksudnya kok apa kan teh gampil berhaku. Jadi dalam satu ayat mungkin tersirat ada beberapa hukum. Itu karena perintah itu sama dengan melarang. Hari ini tah teh sarua jeung nyarek nya. Mencek bapana teh jempe atuh tamah teh ku indungna tong ganeng ku bangsaru. Bapana manitah indungna mah bangsaru asina. Jadi dalam ayat itu nanti kita akan dapatkan istinbat hukum dari ini nah itu. Kayak tina Quran contohna ke urang tina hadis badina Bulughul Maram lah. Dan sambil we belajar mengistinbat hukum. Karena itu saya sering ngobrol dengan guru-guru fikih, ajarkan Bulughul Maram nalar baru dak fikih heula. Jeung ieu ngajar fikih, kata ngajar hibdon. Lain kudu apa fikih ngerti. Itu kan baca apa ge. Ayo we diseret tafsir Quran ngerti itu. Nah itu saya berbeda konsep dengan yang lain. Saya tidak mendorong anak tahfidz Quran. Mau tahfidz silahkan bagus. Tapi kalau memahami itu lebih penting. Mau bisa beramal bagaimana? Itu ngerti. Itu. Karena itu lebar mentahfidz Quran tapi tanpa fikih. Ya contoh dina hadis ya contoh lah orang diajar istinbat liur baik. Itu kan dalam hadis ada idza walagol kalbu fi inai ahadikum falyagsilhu sab'a marrat. Apabila anjing menjilat wadah nu baseuh walago mah dan wadah nagari mah lahasa jadi nu baseuh wadah anjing maka cucilah 7 kali. 1 kali dengan tanah yang lain mengambil istinbat air liur anjing itu najis mugolado di mana berarti daya tama patalina jeung wadah ari ngaletak kana bujur bujur mah lain nah kudu dikumaha 7 kali itu. Jadi dasar mantekna sakabeh bujur katel hideung. Tapi teu satiap hideung bujur katel.
Ngajan sarua hideungna atuh aduh ampun bujur jelema dianggap katil. Nah, itu salah mangkeun gitu. Ngahina gitu. Nah, itu istinbatnya seperti itu nanti gitu. Jadi dari Quran, dari hadis, mungkin dari Quran ini kita dapatkan istinbat hukum khariji. Karena itu baca ayat Quran mah tong gulung busu. Satu ayat kita baca, kenapa lafadznya seperti ini? Itu contohnya khairun artinya kebaikan, birun kebaikan, hasanah kebaikan, ma'ruf tidak akan beda lafaz kecuali punya makna tersendiri. Ketidinya dia hukum istinbat karena lafaz nawi tengatir itu. Ya. Makanya belajar Quran mah tong gurung gusu tenang we. Penting paham. Apalagi teu ngarti. Nah, makanya dalam Quran surat At-Taubah itu arahan dari Allah itu tafaqquh fiddin. Paham juga. Yang geus ngarti kumaha ngamalkeunna itu. Sering saya diskusi macakeun ayat Quran. Kan ayatna hafal geura. Ingatin dari amal beda jeung kumaha itu. Yasinan yang malam Jumaah. Hari amal beda jeung Nabi itu kumaha gitu. Kalau paham isi Yasin itu kan orang daerah mun amal beda jeung Nabi. Jadi katingali teu ngalartina teh. Yasinan ngamal Jumaah hari amal beda jeung Nabi itu kumaha. Nah, itu jadi lebih penting tafakuhnya dulu. Ya. Ini tak apa mah itulah saya ngapalkeun di sekolah. Itulah. Jadi kita akan mencoba belajar istinbat hukum yang tersirat dalam Quran dan Sunnah. Perangkatnya usul fikih salah satunya. Pemedina kitab Irsadul Fuhul, usul fikihna tulisan Imam As-Syaukani terus dihijikeun mantekna balagohna nadidinya saya. Karena Quran itu mengandung mantek, balagoh, fikih dan segala. Ya. Beres, lah. Kemudian apa hukum menurut syariat? Tadi mah secara umum sama. Jadi fungsi hukum pengendalian, tujuan hukum untuk kemaslahatan. Kemudian menurut istilah hitabus syari'i. Ada yang lafadznya hitabullahi sama. Hitab Allah. Hitab itu ucapan firman Allah. Al-muta'allaku yang berkaitan bi'af'alil mukallafin dengan perbuatan mukallaf. Ya kita mukallaf itu yang kena tuntutan. Disebut mukallaf. Beda jeung mu'allaf ya. Mukallaf. Tuntutannya disebut taklif. Bil iqtido baik dalam bentuk bersifat tuntutan, awit tahyir atau pilihan, awil wad'i atau kejadian. Jadi kutip tina Irsadul Fuhul Syaukani. Kemudian dari Abu Jahrok ya. Nah, yang dimaksud hukum menurut syariat ialah firman Allah yang berkaitan dengan pekerjaan mukallaf, baik dalam bentuk tuntutan iqtido atau pilihan atau kejadian. Karena itu hukum dibagi dua. Ada hukum taklifi, ada hukum wad'i. Hukum taklifi bersifat tuntutan dan hukum wad'i bersifat kejadian. Itu. Ada yang bersifat tuntutan melakukan pekerjaan atau meninggalkan, itu kan sama tuntutan. Tuntutan melakukan satu pekerjaan
atau tuntutan meninggalkan. Itu sama tuntutan juga. Kemudian ada bentuk pilihan, mau melakukan atau tidak. Nanti karena sudah tahulah ada wajib, sunnah atau mandub, haram, makruh. Hukum taklifi yang berkaitan dengan ibadah agama itu ada hanya 3. Dengan ibadah mah wajib, mandub, sunat, haram. Itu aya ibadah nu makruh, misalnya gawena. Ada ibadah nu mubah, jadi cuma 3. Wajib ada dalil, kalau tidak wajib sunat. Tidak wajib tidak sunat, haram. Itu ibadahnya. Jadi itu hese, wajib mana dalilnya? Sunat mana dalilnya? Kan sumber hukumnya Quran dan sunat. Kalau tidak ada dalil wajib, tidak ada dalil sunat, berarti kudu make dalil deui, eta mah haram begitu. Nah, saya sering ya diskusi lah kecil-kecilan. Ya kan Ustadz baca usolli fardhu dhuhri itu bagus. Alasannya kan bagus itu kan. Nah, saya tanya, yang dimaksud bagus dalam ibadah itu seperti apa? Adakah yang lebih bagus dari Nabi? Tapi secara genggadnya itu ulang ya. Pasti jawabannya tidak pasti, ya tidak ada. Jadi kalau tidak dilakukan oleh Nabi, bagus atau jelek? Bagus menurut Bapak, tapi menurut syariat jelek. Buktinya Nabi tidak melakukan. Gitu. Kita biasa nama sebenarnya tegenah gitu. Diserekin tadinya. Malah ayah fungsi diskusi tebab ini, binatang buas yang bertaring kan haram. Binatang yang menyabar haram. Itu kan jelas hadisnya sahih. Tapi Quran menyatakan innama harama, hanyalah yang haram itu bangkai, darah yang mengalir, daging babi dan sembelihan, bukan karena atau untuk berhala. Hanya. Tapi ya ayat gini, hadisnya sahih gitu. Waktu itu saya tanya, kalau ini haram menurut sunnah diterima, berarti Quran bohong. Panca Quran hanya 4. Begitu. Kalau Quran yang benar berarti Nabi yang melawan. Pertanyaan saya, nah Quran bohong atau Nabi ngelawan? Mereka jawab dulu. Saya aja gitu. Sok, itu apa Quran yang bohong hanya 4, tapi ternyata ada. Seperti binatang buas yang bertaring. Kalau Quran yang benar berarti Nabi melawan. Karena ini hadisnya sahih, benar ini sabda Nabi. Pertanyaannya, apakah Quran yang bohong atau Nabi yang melawan Quran? Nah, mbak, jangan memutar-mutar lidah. Hari hujan. Lo jawab boleh dia kembali lah. Tapi saya akan jawab di mana tuh? Ya pasti nih jawab masalah saja salah tuh. Jadi aja diarahin. Tangke muncul ke dalam metodologi bagaimana kalau terjadi seperti itu. Ada al-jamu bainal adilah, tingkat apa ini ya. Kita kembali di sini. Pertama bil iktido, yaitu dalam bentuk amrun dan nahyun. Amrun itu tuntutan melakukan, nahyun tuntutan meninggalkan. Hanya 2. Tuntutan melakukan, tuntutan meninggalkan. Dan menurut tujuan hukum yang tadi, mana'an li islahin, hukum itu adalah mencegah dengan sungguh untuk kemaslahatan. Nah, disinilah. Karena itu hukum disebut had. Had itu pembatas. Jamannya hudud. Kalau kita baca Bulughul Maram saja, kita pikir nanti ada kitab hudud. Hukum pidana. Mencuri, berzina, membunuh. Nah, itu disebut had.
sebagai pembatas, sehingga orang terhalangi jika mau melakukan karena melihat hukumnya. Disebut had, seperti had zani, had syarik, mencuri. Jika ini dilakukan, yang lain itu terhalangi karena melihat. Karena hadnya tidak ada, bentengnya tidak ada, bebas orang itu. Nah, itulah tujuan hukum tadi. Karena itu banyak yang menyatakan hukum Islam itu kejam. Tidak, justru untuk menyelamatkan yang banyak. Mencuri potong tangan itu kalau tidak mencuri. Gitu ya. Makanya disebut wadi. Jadi baik iktido, tahir atau wadi bersifat kejadian, baru ada hukum. Hukum potong tangan kalau mencuri. Kalau tidak mencuri, tidak. Jadi orang yang takut dengan hukum potong tangan, boga niat mencuri. Niat itu berarti apangihnya. Ya, tidak punya niat mencuri nggak usah takut, karena hukum tidak akan ada. Itu karena sebabnya tidak ada. Hukum kisos membunuh ya tidak akan terjadi kalau tidak membunuh. Begitu, rajam tidak akan terjadi kalau tidak ada sebabnya. Zina itu disebut hukum wadi, bersifat kejadian, baru ada hukum. Begitu. Jadi ada iktido dalam bentuk putusan, baik perintah, tuntutan melakukan, tuntutan meninggalkan, dan pilihan mau melakukan atau tidak. Kemudian ada sifat, ada yang bersifat kejadian. Kurang ada mau contoh dari segitu loba contoh tengartikeun pirakunya. Sase. Lamun aya nu ieu indung genita ka budak kumaha wadah? Mun teu daek diteungeur. Tegas tidak? Tegas. Kumaha wadah ari daek mah tegas henteu? Itu padahal sama perintah. Jadi perintah itu ada dua macam, ada yang tegas, ada yang tidak. Dari mana tahu tegasnya? Dari sanksi hukum. Nah, gitu. Nah, nanti di sana nanti kita akan dapatkan istinbat hukumnya. Oh iya mah tegas, gimana tuh? Nah, gitu. Ya aya dina hukum tahdidi. Contoh dina Quran hilai untuk perintah aqimus sholata, dirikanlah sholat. Jadi sholatnya hukumnya wajib kan? Kalau aslu fil amri lil wujub. Jadi sholatnya hukumnya wajib. Seperti tahajud. Sholat bukan? Sholat. Wajib sunat. Nah, jadi sunat. Tadi wajib. Aqimu sholat, dirikanlah. Karena bentuknya perintah, maka perintah menunjukkan wajib. Jadi sholatnya hukumnya wajib. Tahajud sholat bukan? Sholat. Hukumnya wajib. Ya gitu. Jadi sunat. Di masjid sholat, ya sholatnya wajib. Nah gitu. Satu tuh. Ini dalil. Untuk mengistinbat hukum yang pokok yaitu karena perintah wajib. Kalau tidak wajib harus ada dalil lain. Jadi mengistinbat hukum belum tentu bisa dari satu dalil. Belum selesai gitu. Aqimus sholata perintah mendirikan sholat. Asal dalam perintah wajib. Kalau begitu semua salat wajib. Iya gitu saja. Lalu satu dalil. Kemudian ada dalil lain. Nah di sini jadi Quran dan Sunnah berfungsi menetapkan hukum. Nabi ditanya oleh sahabat, ma faradallahu alayya minas sholat. Apa yang Allah fardukan untukku dari salat?
Nabi mengatakan as-sholawatul khams. Salat yang gitu. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh, tahajud, tahiyatul masjid, duha, id, gerhana, ya salat semua juga. Asalnya wajib. Kemudian ada hadis sabda Nabi yang menyatakan salat yang wajib yang 5, mafhum mukhalafahnya selain yang 5 ya, itu beres. Sama panggil tuneangan dalil at-tahiyatul masjid sunatun ma ayah. Mau redaksi begitu. Mau kenapa? Tapi tahunya, nah dia cara itu. Oh jadi tahiyatul masjid hukumnya sunat. Kata-kata sunatun langsung tina hadis sama. Tapi ini istinbat hukum teh. Yang wajib iya berarti selain yang 5 hukumnya sunat. Yang 5 dan selain yang 5 yang sunat ayadainu saja haram itu ya. Ya karena Nabi sudah menetapkan yang 5 yang ini selain yang 5 tenu mana dalil. Ada tahajud, ada rawatib, ada tahiyatul yang dimaksud selain 5 teh pun Nabi dijelaskan. Teu aya di dia haram gitu beres. Contohnya berenang tema sholat dari jam 11 sholat 7 rakaat setengah kudu nengan dalil haram itu gitu karena tidak termasuk yang 5 tidak termasuk yang sunat oleh Nabi itu beres mengarah ke ribu iya cuma nanti masalah dalam masalah derajat hadis biasanya. Karena itu persis menetapkan metodologi hukumnya hanya hadis yang sahih hasan yang bisa. Walaupun ada hadis jika dhaif tidak bisa digunakan. Gitu. Saya ketika ada temu ilmiah dengan dari Nahdlatul Ulama itu bab jumlah rakaat dalam tarawih. Contoh, tapi bahasanya metodologi. Saya menyatakan hadis dhaif tidak bisa dijadikan hujah beramal. Kan dhaif lemah. Ya. Logikanya begini. Kalau mengamalkan agama mesti yakin. Itu harus ketika ada lain sombong gitu. Terus saya juga sering nuduh komplain meni asapang benerna gitu. Saya jawab mun rumah salah tinggalkan gitu agama. Ya. Karena harus yakin benar. Itu kan tidak boleh kan ragu-ragu. Al-Qur'an ya. Wala takunanna minal mumtarin, jangan ragu-ragu. Kalau beribadah harus yakin. Dan modal yakin itu mesti alasan yang kuat. Karena itu alasan yang lemah tidak bisa menjadi penopang keyakinan. Dhaif ya, lemah. Satu Quran yang pasti kuat. Kedua hadis yang sahih atau hasan baru bisa dijadikan alasan kuat untuk menopang keyakinan. Gitu. Ketika orang merasa yakin dengan alasan yang lemah, itu keyakinan yang dhaif. Tentunya, itu ngerti. Malah saya sering melontarkannya begini. Ketika orang merasa benar dengan alasan yang tidak benar, itu tidak benar. Ada kartus teman? Baik. Tidak bukan hanya diajar usul fikih. Ada manteknya, ada bayasnya, ada liar saya. Jadi kalau orang merasa benar mesti dengan alasan yang benar. Kalau orang merasa yakin mesti dengan alasan yang meyakinkan, yang kuat. Satu Quran itu pasti benarnya. Yang kedua hadis yang sahih. Jadi hadis dhaif diragukan apa benar dari Nabi atau tidak. Karena itu jangan digunakan. Gitu. Nah, cuma muncul waktu itu ya dhaif juga hadis. Itu makanya amal jadi berbeda.
kalau kita tidak mau beramal dengan alasan yang lemah. Kenapa? Ini urusan agama, urusan ibadah. Dan alasan yang paling kuat dari Allah, Quran dan Sunnah. Sunnah itu dari Allah melalui Nabi. Ini sama. Nah itu. Dan Quran sudah mengisyaratkan itu. Siapa yang beramal dengan alasan bukan alasan dari Allah, itu ditolak. Itu teteh. Dan kekeuhai baik. Baik dari ya, silakanlah. Akhir nama. Tapi Muhammadiyah tidak berkomentar waktu itu. Nah, cuma pada akhirnya contohnya salat tarawih 23 rakaat, saya menyatakan hadisnya doa. Persatuan Islam tidak menggunakan hadis doa sebagai hujah karena lemah itu. Yang sahih, yang kuat, yang 11 itu. Ya beres, soalnya masing-masing tungtung nama. Ya, karena dari Muhammadiyah begitunya. Udahlah dengan kaidah masing-masing, gak cobailah. Cuma itu dari Nahdlatul Ulama makin ngerian gitu. Segitu gesrek terakhir itu. 11 saya masuk surga. Mana timah saya tikeing. Saya sejuk itu ngerian. Ya kan yang 2 tilu gitu ke surga. Nah, kebating kaliwat. Kalain dari kan. Cek timah made geus cenah. Ini jadi ribuh kayak udah saya tutup cenah. Pokoknya mah geus we 11 ke surga, 2 tilu ke surga. Itu dari Muhammadiyah tuh. Nah, terus orang ini ditanya, ngomong gitu we cenah. Ngejawabnya yang ringkes baiklah. Baiklah. Nah, lalu saya ditanya, bagaimana menurut Persis kalau begitu 11 ke surga? Ya siapa yang tidak setuju ke surga? Setujulah ke surga. Cuma nanti di surga ngomong yang 2 tilu, yang 11 ke surga 11. Ya tapi kan akal bukan dalil. Sudah kita kembali ke dalil saja. Nah begitu. Jadi untuk menentukan hukum dari dalil Quran dan Sunnah, kita lihat apakah dalam bentuk perintah, bentuk cegahan, bentuk pilihan, bentuk kejadian. Dan dari Quran Sunnah itu kita pilih Quran pasti benar, tidak ada yang doib. Tetapi hadis, nah itu Sunnah pasti benar, tidak ada yang doib. Tapi hadis ada yang doib. Sunnah malah namanya sunnah doib. Dan sunnah mah qaul Nabi, fi'lun Nabi, takrirun Nabi. Pasti benar. Kan bukan ucapan Muhammad, tapi wahyu dari Allah. Pasti benar. Sunnah dihadiskan. Nah, itu nusak doib mah menghadiskan. Saya gambaran saja. Sunnah Rasul pasti benar karena dari Allah. Kemudian sunnah Rasul itu diomongkan ke sahabat teh kamu itu kata biin diomongkan di ta bahasa Arabna dihadiskan. Jadi hadisnya ini berita. Ya gitu. Seperti Al-Bukhari dari A, dari B, dari C, dari sahabat. Nah, sahabat berkata hadis sama Nabi bersabda sunnah. Nah, ada yang mengaku-ngaku sunnah Rasul. Sebab di antara orang yang ngomong ya bohong. Gitu. Makanya ditolak. Jadi sunnah pasti sahih. Dan dhaif mah hadis. Iya. Jadi sunnah dihadiskan. Dihadiskan tadi ceritakan. Saya pamanah bicara begini.
Lalu Pak Dadang diomongkan, tadi hadiskan pada murid, dihadiskan. Mungkin di antara yang menghadiskan ini ada yang bohong, padahal saya tidak ngomong begitu. Mungkin ada yang lemah hafalannya mah asal lemah, nah gitu. Nah, jadi kalau mau menyebut hadis begini, kita gunakan Quran dan hadis yang nah, gitu. Kalau sunnah mah nggak usah pakai yang sahih juga karena kan kema orang bari buka ke bulbul maromna sul pikina sulamnya kan ngipis lah ada eta tering pesan dina kitab marageung teh yo nu gede we nu leutik kitu nya. Nah itu dulu ya. Ini dulu iya. Nanti melonjak ke sana gitu ya. Jadi kita ulangi lagi. Pertama apa hukum itu? Hukum menurut bahasa isbatu syai'in ala syai'in wa nafi. Bahasa Indonesia hukum aturan karena sudah jadi bahasa kita. Fungsi hukum adalah pengendalian hukum. Makanya kendali kuda disebut hakamah. Kendali kuda ya fungsinya mengendalikan. Hakamah. Jadi hakamah untuk manusia hukum untuk kuda. Nah itu dari mana bedanya? Saya berat-berat. Ya, lamun jelema teu meunang dibere ku hukum ku hakamah. Ya gitu. Lamun jelema geus teu meunang diatur ku hukumnya tinggal ditalian. Itu begitu. Itu fungsi. Tujuan hukum, hukmun asluhu, hukum asalnya tujuannya ini man'an li islahin. Melarang dengan sungguh-sungguh untuk kemaslahatan. Nah, itu tujuan hukum. Hukum dari Allah itu untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Karena itu kalau tidak menggunakan hukum Allah, tidak akan maslahat dunia dan akhirat. Hukum manusia silakan selama tidak bertentangan dengan hukum Allah, karena maslahat menurut manusia relatif. Kadang-kadang sepihak gitu. Kemudian hukum menurut syariat ialah hitabullahi atau hitabus syari. Hitab Allah. Syari itu pembuat aturan, pembuat syariat itu Allah. Al-muta'alaku yang dikaitkan, boleh yang berkaitan sajalah. Biafalil mukallafin dengan perbuatan pekerjaan mukallaf. Ya kena tuntutan manusia itu disebut mukallaf. Tuntutannya disebut taklif. Bentuknya ada iktido berupa bersifat tuntutan. Tuntutan ada dua macam. Tuntutan melakukan, tuntutan meninggalkan. Itu aturan tuntutan cuma dua. Tuntutan melakukan, tuntutan meninggalkan. Yang dua. Yang satu lagi mau melakukan atau tidak. Nah, disebut pilihan takhir. Nah, ada lagi hukum yang bersifat kejadian. Sabab apa syarat. Seperti hukum taklifinya potong tangan. Sebab kejadian apa? Mencuri. Nah itu disebut wadi nantilah penjelasan anak itu mungkin. Bereslah. Nah, untuk mengistinbat hukum kita lihat nanti lafadznya apakah tuntutan disebut amar, apakah cegahan disebut nahyu. Itu karena itu dalam usul fikih pertama usul itu diambil dari aslun, itu kaidah-kaidah bahasa dulu. Apa amr itu? Apa perintah itu? Apa cegahan itu? Apa umum itu? Apa khusus itu? Nah di situ. Ini dasarnya modal. Nah, baru fikihnya. Nanti ada kaidah-kaidah yang menuntun untuk mengistinbat.
dari Quran dan Sunnah, digabung menjadi usul fikih. Penyusun usul fikih yang pertama Imam Asy-Syafi'i. Beliau itu orang soleh, orang pinter. Penerusnya disebut Syafi'iyah. Sudah banyak menyimpang. Lihat saja di kitab aslinya Imam Asy-Syafi'i, fikihnya Al-Um. Usul fikihnya Risalah, kelihatan Syafi'iyahnya ini pengikut nggak tahu lagi. Jadi pengikut Imam Syafi'i, Syafi'inya. Jadi bukan Imam Syafi'i. Imam Malik pengikutnya Malikiyah. Imam Hambali pengikutnya Hambaliyah. Itu Imam Hanafi Hanafiyah. Pengikut Muhammad Muhammadiyah. Di Persis kamu. Iya. Nah, itu banyak. Itu beliau yang menyusun itu. Orangnya pintar, ikhlas, semua itu ulama-ulama ikhlas. Nah, muncul madhab itu kan di kita ini. Saya ngobrol dengan orang Tunisia. Dia mengatakan Muslim Indonesia semuanya Syafi'iyah, pengikut Imam Syafi'i. Iya, saya jawab tidak. Tidak semua, contohnya saya itu. Kenapa? Kalau kami Malikiyah di Tunisia itu. Kalau Anda tidak Syafi'iyah, kenapa? Tidak ikut Imam Syafi'i, Imam Malik. Saya tanya, apa bermadhab itu wajib? Jawab dia wajib. Kenapa kalau wajib untuk saya saja dan Anda? Kalau wajib berarti Imam Syafi'i juga sama. Wajib bermadhab. Menyang ayah wajib berurang pun. Berarti Imam Malik juga sama. Pertanyaan saya, Imam Syafi'i bermadhab pada siapa? Imam Malik pada siapa? Cicing mesti ngajawab. Kemudian teka pikir juga nama cicing ngahuleng gue. Nah, di sini saya beritahu. Saya bermadhab seperti bermadhabnya Imam Syafi'i, seperti bermadhabnya Imam Malik. Kata Imam Syafi'i, kalau pendapatku beda dengan Quran Sunnah, buang pendapatku, ambil Quran Sunnah. Itu madhab Syafi'i. Saya sama dengan Imam Syafi'i, bermadhab pada Quran dan Sunnah. Itu enggak. Nah, ini dalil, ini ucapan Syafi'i ditulis ya kemana nanti. Saya ingin main ke Indonesia, malah ngebuktikan usaha ternyata jelema. Sebab beda jeung berita nuka itu. Nah begitu ya. Tuh, jadi kita kembali kepada Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum Islam. Gitu. Karena itu dalam kaidah tadi, jika tidak ada dalam Quran dan Sunnah berarti bukan syariat Islam. Kami tengenan mah kalau bukan Quran Sunnah berarti bukan Islam, gitu Pak. Ya. Ya kan Islam itu agama wahyu. Ya. Kan ada samawi, ada ardi, agama langit, agama bumi. Agama langit disebut agama wahyu. Agama bumi disebut kultur. Agama samawi tak iya Quran Sunnah. Walaupun mengaku Islam, syariat Islam, tapi tidak ada dalam Quran Sunnah berarti agama ardi. Bukan agama samawi. Berarti bukan syariat Islam. Nah, namun dikitakan berarti lain agama Islam, mah ngeunah sama. Ngambek dikitakan mah. Tapi kenyataannya kan begitu. Ya, ini sebagai gambaran. Maka dengan sumber Quran dan Sunnah pasti benar. Itu kita katakan pasti. Kenapa? Dari Allah yang Maha benar. Begitu Quran Sunnah itu pasti benar. Ketika orang beramal dengan alasan Quran dan Sunnah, merasa pasti benar. Jadi yakin modalnya mesti alasan yang yakin benarnya, yaitu Quran dan Sunnah. Karena itu yang mengamalkan Quran Sunnah tidak boleh ada keraguan. Jadi bukan sombong ketika ditanya atau dikomplain lah. Ini asapang benar, kan harus merasa benar ibadahnya.
Kalau ragu-ragu tinggalkan. Makanya saya jawab begitu, lamun bapak ngerasa salah tinggalkan itu. Karena harus yakin benar. Tapi yakin modalnya mesti yang yakin kan. Ilmu yang yakin adalah Quran dan gitu.